Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kewajiban umat Islam adalah sholat. Tidak hanya sholat yang wajib, Islam juga menganjurkan umatnya untuk melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha, atau antara waktu setelah matahari terbit hingga sebelum tengah hari atau sebelum waktu zuhur. Sholat duha merupakan salah satu di antara sholat-sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali penjelasan hadis yang telah menyebutkan berbagai keutamaan dan keistimewaan sholat duha bagi siapa saja yang melaksanakannya. Berikut 7 keutamaan dan rahasia sholat duha yang harus kamu ketahui. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share, jika menurut Anda video ini bermanfaat, agar dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua. 1. Pahalanya seperti bersedekah. Mengerjakan sholat duha memiliki nilai yang sama seperti nilai amalan seperti keutamaan sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita, terlebih jika kita ikhlas mengerjakannya. Orang yang mengerjakan sholat duha akan memperoleh pahala sebanyak persendian itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Di setiap sendi seorang dari kamu terdapat sedekah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha sebanding dengan pahala semua itu." Hadis riwayat Muslim. 2. Dicukupi kebutuhan hidupnya. Sholat duha yang dilakukan oleh seseorang di awal hari menjanjikan tercukupinya rezeki atau kebutuhan seseorang tersebut di akhir hari. Sholat duha merupakan sholat yang dilakukan untuk memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut ditunjukkan oleh ketentuan waktu pelaksanaan dan tersirat dalam doa yang dibaca setelah pelaksanaan sholat tersebut. Selain itu, Allah juga berjanji pada setiap umat Islam yang rajin melaksanakan sholat duha untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya, setidaknya kebutuhannya di sore atau di akhir hari. Dengan janjinya tersebut, Allah sebenarnya ingin memberikan balasan dan imbalan atas kesediaan hambanya untuk mengingat dirinya di waktu duha dengan memenuhi apa-apa yang menjadi kebutuhan dia sepanjang hari itu. Janji Allah tersebut dapat ditemukan dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW yang bunyinya, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Wahai anak Adam, cukuplah bagiku 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sore harimu.'" Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Abu Nuaim, Al-Haytsami dan Ahmad. 3. Meraih ganimah atau keuntungan yang lebih cepat. Orang yang dengan tekun mengerjakan sholat duha akan memperoleh ganimah atau keuntungan yang lebih cepat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi di zaman Rasulullah, di mana Rasul membandingkan orang-orang mukmin yang melaksanakan sholat duha dengan mujahid yang berangkat bertempur ke medan perang, yang berjarak dekat dengan tempat tinggal mereka, lalu kembali lagi dengan cepat ke tempat asalnya dengan membawa ganimah yang banyak dan tentunya kemenangan. Hal ini merupakan motivasi untuk mengerjakan amal ibadah serta usaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manfaat tawakal amatlah besar. 4. Diganjar dengan rumah di surga. Orang yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan sholat duha 12 rakaat di awal hari, akan dijanjikan ganjaran oleh Allah berupa sebuah rumah indah yang terbuat dari emas kelak di akhirat. Hal ini menurut Anas bin Malik yang mendengar bahwa Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuat untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Mendapat pahala haji dan umroh. Orang yang melaksanakan sholat duha dengan tekun, akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata,
Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat fajar berjamaah, kemudian ia duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna." 6. Menggugurkan dosa. Sholat duha akan menggugurkan dosa-dosa orang yang rutin melakukan ibadah sholat duha, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Berikut hadis yang memperkuat hal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan lain yang dijanjikan Allah bagi orang yang tekun mengerjakan sholat duha adalah bahwa dia akan dibuatkan pintu khusus di surga kelak, yakni pintu yang dinamakan pintu duha. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa orang yang tekun mengerjakan sholat duha memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dibuatkan pintu tersendiri untuk memasuki surga, tidak memandang apakah ia Muslim sejak lahir maupun mualaf. Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat penjaga surga memanggil, 'Mana ia yang melazimkan salat duha?' Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah." Hadis riwayat Tabrani. Berikut Allah memberikan kedudukan yang istimewa bagi orang-orang yang melaksanakan sholat duha berdasarkan dengan jumlah rokaatnya. Orang yang mengerjakan 2 rokaat sholat duha akan tercatat sebagai orang yang tidak lalai. Orang yang mengerjakan 4 rokaat sholat duha tercatat sebagai orang yang musinin. Orang yang mengerjakan 6 rokaat sholat duha akan tercatat sebagai hamba yang taat. Orang yang mengerjakan sholat duha 8 rokaat tercatat sebagai hamba yang juara. Orang yang mengerjakan 12 rokaat sholat duha akan dibuatkan sebuah rumah yang indah di surga. Sebagaimana hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah bersabda, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Bila engkau melaksanakan 2 rokaat sholat duha, maka engkau tidak dicatat sebagai hamba yang lalai, atau 4 rokaat, maka engkau akan dicatat sebagai hamba yang musinin, atau 6 rokaat, engkau akan dicatat sebagai hamba yang taat, atau 8, maka engkau akan dicatat sebagai hamba yang juara, atau 10, maka pada hari ini dosamu tidak dicatat, atau 12 rokaat, maka Allah akan membangunkan rumah di surga." Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.